Ayo kita petik buah manggis dulu ke kebun. Kami benar-benar tidak ingin bertengkar. Bab 2901 sampai bab 2904. Setiap orang telah mendengar kalimat ini 3 kali. Tapi apa gunanya? Masih tidak bisa menghentikan Ye Junlin. Begitu banyak orang yang meninggal, bahkan sekarang, kebanyakan orang tidak tahu untuk apa Ye Junlin ada di sini. Mengapa mereka membunuh orang? Sutra racun. Banyak orang bereaksi kali ini, mereka masih ingat bahwa beberapa hari yang lalu, sutra racun secara tidak sengaja terungkap akibat rusaknya bangunan kerajaan. Tanpa diduga, keberadaan pembunuh di depannya sebenarnya datang untuk sutra racun. Tepat ketika seorang anggota penting keluarga kerajaan hendak berbicara, sebuah suara menggelegar terdengar dari belakang, mencari kematian. Dewa kerajaan muncul. Boom, boom. Tidak hanya dari belakang, tapi juga dari depan, kiri dan kanan, dan bahkan di udara. Mereka semua memiliki aura kehancuran. Ini seperti seekor naga datang ke dunia dan Sura terlahir kembali. Tuhan, para dewa kerajaan muncul. Boom, boom, boom. Nafas yang kuat datang satu demi satu. Lebih dari satu, dilihat dari situasi saat ini. Setidaknya 7 atau 8 dewa telah muncul. Ada juga yang tersembunyi di kegelapan, belum lagi 30 dewa muncul bersama. Setidaknya setengah dari mereka datang, awalnya mereka penasaran dengan Ye Junlin. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah kemarahan dan kebencian. Membunuh begitu banyak orang, terutama orang-orang yang baru saja dipenggal oleh kesengsaraan ilahi. Banyak dari mereka adalah murid dan ahli waris mereka. Sekarang mereka semua terbunuh, bagaimana mereka tidak marah? Di permukaan, sudah ada 8 dewa yang mengelilingi Ye Junlin. Kamu mungkin tuli, aku ingatkan lagi, serahkan sutra racun, kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Ye Junlin mengingatkan dengan ramah, dia tidak ingin melawan, apalagi membunuh. Dia sudah menyatakan tujuan kunjungannya di awal. Namun tidak satu pun dari orang-orang ini yang mendengarkan. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Itu hanya bisa dibunuh. Sutra racun, setelah mendengar ini, ekspresi para dewa ini sedikit berubah. Beraninya kamu, kitab suci racun adalah benda suci tertinggi keluarga kerajaan Pulau Timur kami. Bagaimana saya bisa memberikannya kepadamu? Mengapa kamu memilikinya? Salah satu dewa, Noda Hao, berkata dengan dingin. Ye Junlin tidak berbicara, tapi sudut mulutnya melengkung. Boom! Saat berikutnya, dia menghilang dari tempat itu. Tian Hao kehilangan akal sehatnya dan merasakan bahaya mendekat, dan aliran udara yang mengerikan mengalir ke arahnya. Dia belum punya cara untuk menangkapnya. Yang paling menakutkan adalah energi spiritualnya terkunci sementara dan tidak bisa digunakan sama sekali. Seolah-olah dia di penjara, tidak ada apapun selain pikiran yang dapat digunakan. Tidak, ideologinya di penjara, reaksinya terlalu lambat, dan semuanya kabur. Benar saja, Ye Junlin langsung muncul di hadapannya. Malapetaka ilahi melintasi tangan, tubuh Noda Hao yang hilang terpisah dan darah berceceran di tempat. Konyol, semua orang yang hadir tercengang lagi. 7 dewa di sekitarnya dan para dewa dalam kegelapan juga terkejut. Seorang dewa terbunuh seperti ini, kuncinya masih ada di depan mereka, tidak ada yang bereaksi. Ini yang paling mematikan, jangankan melawan, mereka tidak bisa menyelamatkannya meski mereka menginginkannya. Seberapa menakutkan orang ini, kuncinya adalah dia bukan dewa. Dan tidak ada energi spiritual yang tersisa di sekelilingnya. Eksistensi macam apa dia? Setelah Ye Junlin dengan mudah membunuh dewa, dia berkata dengan tenang, mengapa kamu bertanya padaku, hanya untuk ini? Terkejut saat itu juga, biarpun ada lebih dari selusin dewa di sini, secara sembunyi-sembunyi atau sembunyi-sembunyi. Namun dalam lingkungan seperti itu, tidak ada yang mengambil tindakan, dan tidak ada yang berbicara.
Kesunyian, terjadi keheningan yang lama. Kesunyian, suara pin drop terdengar hening. Saat ini, Dr. Dark keluar, jangan salah paham. Semuanya, kami di sini hanya untuk menemukan sutra racun, kami tidak ingin berkelahi, dan kami tidak ingin membunuh siapapun. Semuanya, semua orang akan muntah darah. Kamu membunuh begitu banyak orang, dan juga para dewa. Anda sebenarnya mengatakan Anda tidak ingin melawan atau membunuh siapapun. Tujuan kami sangat sederhana, selama Anda menyerahkan kitab suci racun, kami akan segera pergi. Dr. Dark tersenyum, tapi senyuman ini tampak sangat aneh bagi semua orang. Sesederhana itu, serahkan saja sutra racun. Mengira, semua orang tampak curiga di wajah mereka. Bahkan para dewa pun meragukan keasliannya. Dr. Dark tiba-tiba teringat sesuatu dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, kami tidak datang dengan tangan kosong, kami membawa hadiah, dan kami memperlakukannya sebagai hadiah dengan imbalan sutra racun." Dr. Dark menyelesaikan kata-kata ini. Semua orang ingin muntah darah semakin banyak. Sejak zaman kuno, sebelum berperang selalu sopan. Pendekatan Ye Junlin dan Dr. Dark adalah bertarung terlebih dahulu dan kemudian bersikap sopan. Aku akan membunuhmu tanpa pandang bulu dulu, lalu perlahan-lahan aku akan bertukar pikiran denganmu. Dan ada hadiahnya, seseorang akhirnya mau tidak mau bertanya. "Iya." Dr. Dark melemparkan tas di tangannya. 4 benda bulat berserakan di tanah dengan darah. His. Ketika semua orang melihatnya dengan jelas, mereka semua tersentak. Semua orang memasang ekspresi ngeri di wajah mereka. Bahkan dewa-dewa ini pun seperti ini. Jadi dewa-dewa ini hanyalah omong kosong, bagaimana mereka bisa menjadi dewa? Mungkinkah Tuhan begitu takut? Ini. Yaga Sunsuke. Ini. His. Ini adalah 9 menara yang melonjak, ya Tuhan. 4 dewa dojo naga hitam. Setelah melihat dengan jelas, banyak orang membedakannya dengan cermat dan sekilas mengenalinya. Siapa ini? Mengambil kepala 4 dewa besar dojo naga hitam sebagai hadiah. Ini bukan hadiah, ini mengejutkan. Semua orang, termasuk para dewa, menatap Ye Junlin. Jika ada situasi lain, mereka akan bertanya siapa yang membunuh kepala-kepala ini. Bagaimana itu terjadi? Tapi setelah melihat adegan di mana Ye Junlin membunuh Noda Hao dalam sekejap, tentu saja dialah yang dia pikirkan. Dia pasti telah membunuhnya. 4 dewa besar dojo naga hitam dibunuh olehnya, yang menunjukkan bahwa dia sangat menakutkan. Biarpun ada selusin dewa yang menjaga sisinya, mereka semua takut. Siapa yang tahu seberapa kuat kekuatan tempur puncaknya? Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati untuk melawannya. Senang rasanya jika menang, tapi bagaimana jika kalah? Seluruh keluarga kerajaan Dongdao hancur. Dr. Dark tersenyum dan berkata, "Saya sebenarnya melakukannya untuk Anda. Serahkan sesegera mungkin, jika tidak, Andalah yang akan mendapat masalah. Jika Anda tidak menyerahkannya, Anda semua akan mendapat masalah, dipukuli sampai mati olehnya." Dr. Dark, sekarang aku sangat percaya pada kata-kata Ye Junlin. Jika mereka tidak bisa mendapatkan kitab suci racun, mereka akan benar-benar dipukuli sampai mati. Jadi dokter gelap itu sangat membantu mereka. Jika tidak, jika kamu menyinggung Ye Junlin, kamu akan mati. Kusut. Sekarang para dewa keluarga kerajaan Pulau Timur sangat bingung. Silakan, Anda mungkin akan tersingkir. Tidak, ini masalah wajah. Keluarga kerajaan Dongdao, Tuhan, pada saat itu, kedua belah pihak harus dipermalukan. Mereka sangat ingin pamer dan membunuh Ye Junlin. Selusin saja tidak cukup. Tarik keluar ke-30 orang itu dan tangani Ye Junlin bersama-sama. Kami hanya bisa bertarung sampai mati. Masing-masing dari mereka penuh dengan pertarungan dan persiapan untuk pertempuran terakhir. Namun saat ini, terdengar suara dari belakang, "Berhenti, tunggu." Kemudian,
Beberapa orang keluar dengan cepat. Dia juga memegang sebuah kotak kayu yang indah di tangannya. Beberapa orang mendatangi Ye Junlin dan berkata, "Terima kasih Tuan atas hadiahnya. Keluarga kerajaan Dongdao sangat menyukainya. Sekarang saya secara khusus menawarkan kitab suci racun. Keluarga kerajaan Dongdao tidak berdoa untuk berteman dengan Anda. Tetapi saya hanya meminta agar Anda tidak memperlakukan keluarga kerajaan Dongdao sebagai musuh, itu saja." Kirim. Keluarga kerajaan Dongdao mengalah. Dia langsung membawa kitab suci racun kepada Ye Junlin. Adegan 4 dewa besar dojo naga hitam dan kematian Noda Hao barusan terlalu mengejutkan. Biarkan mereka harus tunduk, jika ini pertarungan. Tapi Anda bertaruh pada seluruh keluarga kerajaan Dongdao. Meskipun sutra racun sangat penting, namun nilainya belum terlalu besar. Anda mempertaruhkan masa depan keluarga kerajaan Pulau Timur dengan buku beracun. Tidak layak. Selain itu, tidak ada seorang pun yang menyentuh sutra racun selama 40 atau 50 tahun. Itu hanya tersembunyi di keluarga kerajaan Pulau Timur. Terus terang, nilainya tidak terlalu bagus. Sekarang kita bisa menyelamatkan keluarga kerajaan Pulau Timur. Mengapa tidak kita keluarkan? Setelah menerima sutra racun, kotak kayu itu pecah berkeping-keping dan menghilang. Bahkan para dewa tidak dapat melihat kecepatan fragmentasi. Terutama pria di seberang Ye Junlin yang menyerahkan kotak kayu itu adalah yang paling terkejut. Dari sudut pandangnya, kotak kayu itu langsung menghilang. Menghilang begitu saja? Apakah ini metode yang mirip peri? Tampaknya dibandingkan dengan lusinan dewa di sekitarnya, Ye Junlin seperti dewa. Ye Junlin membuka sutra racun dan membaliknya beberapa kali, memastikan bahwa itu adalah sutra racun. Dia menyimpannya begitu saja. Bukankah lebih baik menyerahkannya lebih awal? Banyak orang akan diselamatkan. Ye Junlin berbalik dan pergi. Setelah tujuan tercapai, tidak ada alasan untuk tinggal lebih lama lagi. Semua orang di keluarga kerajaan Dongdao menyaksikan Ye Junlin dan yang lainnya pergi. "Beraninya kamu menghentikanku. Sayang sekali hari ini." Ye Junlin dengan paksa membawanya ke keluarga kerajaan Pulau Timur. Saat Ye Junlin pergi, terjadi keheningan mematikan di keluarga kerajaan Dongdao. Semua orang diam, malu, sayang sekali. Jelas ada lebih dari 30 dewa di keluarga kerajaan Pulau Timur. Mengapa mereka dipaksa menjadi seperti ini? Mereka membunuh begitu banyak orang dan dewa di depan Anda, tetapi Anda tidak berani mengatakan sepatah kata pun tidak. Sangat memalukan. Ini adalah hari paling memalukan bagi keluarga kerajaan Pulau Timur. Pada saat ini, dua sosok bergegas masuk. Tidak, seorang pria misterius baru saja masuk ke dojo naga hitam dan membunuh semua orang di dojo naga hitam, termasuk keempat dewa. Teriak mereka kepada semua orang. Namun saat berikutnya, ketika mereka melihat pemandangan di keluarga kerajaan Pulau Timur, mereka semua menjadi gila. Ternyata lelaki misterius itu juga ada di sini. Apa yang harus aku lakukan? Apakah semuanya sudah berakhir seperti ini? Tanya seorang dewa. Sungguh membuat frustrasi, sangat memalukan. Para dewa lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Sayang sekali, terutama, mereka semua adalah dewa. Siapa yang tidak merasa dirugikan jika mengalami penghinaan sebesar itu? Bahkan lebih buruk dari kematian. Saat ini, dewa keluar dari dalam. Dia bersembunyi di balik bayang-bayang. Ini adalah keberadaan seperti pangeran di keluarga kerajaan. Dia berkata dengan dingin, "Pertama-tama, segel semua berita. Pulau Timur kita kehilangan 5 dewa sekaligus. Ini bukan masalah sepele. Jika seluruh dunia mengetahuinya, itu akan terjadi, akan menyebabkan kekacauan besar. Ini akan berdampak negatif pada Pulau Timur." Iya, beberapa negara kecil dan kekuatan kecil hanya memiliki total 4 atau 5 dewa. Dan jika lebih besar, diperkirakan 10 dewa akan mati. Jadi kalau masalah ini tersebar pasti akan menimbulkan keributan. Pasti akan menimbulkan keributan, redam beritanya. Yang lain juga berkata,
berita ini perlu dikunci. Itu tidak boleh disebarluaskan. Sang pangeran melanjutkan, kedua, dendam terhadap keluarga kerajaan Dongdao adalah yang berikutnya, itu harus dibalas. Yang lain tampak bingung. Tetapi mereka semua telah hilang sekarang, dan kita bahkan tidak tahu siapa mereka. Pangeran melihat ada kilatan dingin di matanya, tidak sulit untuk menguraikan identitas mereka, yang mana adalah dokter gelap, juga dikenal sebagai malaikat hitam, yang lain sedang menggendong seorang putri di punggungnya, yaitu Ye Junlin dari Daxia. Dia datang ke sutra racun untuk putrinya detoksifikasi. Apa, Ye Junlin? Kapan dia menjadi begitu kuat? Ketika mereka mendengar Ye Junlin, semua orang menjadi gila. Ye Junlin dalam kesanku sudah mati. Di mana seseorang bisa memiliki kekuatan untuk membunuh dewa sesuka hati? Alien macam apa itu? Sebenarnya aku juga tidak percaya. Tapi itulah kenyataannya. Namun, mari kita selesaikan dendam lama dan baru Ye Junlin bersama-sama, terutama rasa malu yang kamu bawa kepada kami kali ini. Kami tidak akan melupakannya, tunggu saja. Kami akan membalas dendam. Dengarkan ini, setiap orang memiliki aura pembunuh yang mengerikan. Malu, Ye Junlin membuat mereka malu lagi dan lagi. Semua orang sangat membenci Ye Junlin. Jika kita berbicara tentang masyarakat Dongdao sebelumnya, misi hidup mereka adalah bersaing dengan Daxia. Maka misi generasi ini harus mencakup satu hal, menyingkirkan Ye Junlin. Jadi sekarang, hal ini juga terjadi di masa lalu. Tapi tidak mudah membunuh Ye Junlin sekarang, semua orang melihat betapa kuatnya dia sekarang. Setelah lingkungan dunia berubah secara dramatis, semua orang mengatakan bahwa dewa adalah yang terkuat, tapi, sekarang ada orang yang membunuh dewa sesuka hati. Ini jika beritanya menyebar, saya khawatir akan menimbulkan keributan. Pangeran berkata dengan dingin, kita hanya bisa bersatu. Jika dia bisa membunuh 10 dewa, kita akan mengumpulkan 20. Jika dia bisa membunuh 20, kita akan mengumpulkan 50. Saya tidak percaya. Bagaimana dia bisa membunuh ratusan dewa sekaligus? Iya, Ye Junlin harus mati. Mari kita ambil rencana jangka panjang dan kumpulkan cukup banyak orang kuat untuk menyerang bersama. Saya tidak percaya Ye Junlin bisa menghentikannya. Meskipun kita memiliki ratusan dewa di Pulau Timur, kita tidak bisa bertaruh dengan masa depan Pulau Timur. Kita harus menyatukan kekuatan lain, atau meminjam pisau untuk membunuh orang, gunakan tangan orang lain untuk menghadapi Ye Junlin. Selama kita bisa membunuh Ye Junlin, Junlin juga bisa mempertahankan kekuatan kita. Mereka telah menyiapkan ide untuk menciptakan situasi pembunuhan yang mengejutkan bagi Ye Junlin. Ye Junlin dan yang lainnya tidak meninggalkan Dongdao. Sebaliknya, beristirahatlah di suatu tempat di dekatnya. Ye Junlin langsung mengambil kitab suci racun dan mulai mempelajarinya. Dokter kegelapan juga sedang memperhatikan. Setelah beberapa waktu, Dr. Dark memuji, ini memang sebuah buku kuno di Daxia. Ada catatan tentang racun yang telah saya cari selama bertahun-tahun. Ada juga 87 jenis racun di antara racun yang paling kuat. Saya telah melihat setidaknya 6 jenis. Mereka semua memiliki solusi yang sesuai. Terutama karena saya tidak tahu apa racun lain dari racun paling kuat itu. Mungkin sudah ada. Kejutan, Ye Junlin dan Dr. Darkness keduanya tersenyum. Sutra racun ini bisa membawa harapan. Ye Junlin dan Dr. Dark melihat segala sesuatunya dari arah yang sangat berbeda. Dokter gelap itu merinci dan memiliki solusi untuk setiap racun. Tapi Ye Junlin sedang mencari solusi untuk racun paling kuat sekaligus. Misalnya, apakah ada obat atau metode yang bisa menyembuhkan semua racun? Racun apapun bisa digunakan. 2 orang telah belajar. Keduanya bahkan lebih berhati-hati dan tidak melewatkan 1 poin pun. Penelitian ini memakan waktu sehari semalam penuh. Kejutan untuk dokter kegelapan, dia telah menguasai terlalu banyak racun dan solusinya. Dia juga sangat percaya diri. Sekalipun cara ini tidak bisa langsung menghilangkan racun Junjun,
masih ada kemungkinan untuk menundanya. Tahukah Anda, saat dia menghadapi Junjun sebelumnya, dia tidak berdaya dan tidak punya solusi. Namun setelah menggunakan metode meridian racun, setidaknya dia bisa mengendalikan timbulnya kondisi Junjun dan menunda racunnya. Dia percaya ini hanyalah permulaan, tepat setelah membaca sutra racun. Mungkin situasi Junjun bisa teratasi, keduanya telah belajar. Segera kita sampai pada akhir sutra racun, ketika dia membuka halaman kedua dari belakang di akhir, mata Ye Junlin berbinar tajam. Nafas seluruh orang menjadi cepat. Ketika Dr. Dark melihatnya, dia juga terkejut. Apakah Poison Classic benar-benar memiliki metode dan alat untuk menghilangkan semua racun? Bagian pertama dari Poison Classic adalah kumpulan dan catatan racun serta solusinya seumur hidup sang pencipta. Dan nantinya, inilah solusi yang diciptakan oleh pencipta Poison Classic dengan menggabungkan keterampilan medis dan saluran racun, serta benda dan zat berguna yang telah teruji dan sebagainya. Semua hal yang disebutkan di atas bersifat kekanak-kanakan. Akhir adalah inti sebenarnya, terlalu menarik untuk melakukan detoksifikasi. Napas Ye Junlin cepat dan dia hampir mati lemas. Selama Anda menguasai metode ini, bukankah racun Junjun akan sembuh? Jawabannya ada di halaman terakhir. Matikan saja dan kamu akan menemukan solusi racun Junjun. Ye Junlin membalik halaman terakhir dengan gemetar, bersambung.